tentang bagaimana tips and tricks terutama ternyata sangat-sangat menarik ya. Jadinya hal-hal yang ketakutan yang selama ini yang ditakut-takuti oleh teman sejawat, saya rasa teman-teman perlu nih, karena ternyata pajak yang selama ini kita takutin itu ternyata nggak sebegitu mengerikannya, asalkan kita paham aturannya, paham cara mainnya, dan paham bagaimana kita melaporkan aset-aset kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sejawat yang saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Rashid Ridho. Kali ini saya bersama Sindita Mahardika dari teman-teman dari Mahardika Solution Tax and Consultant, salah satu lembaga jasa keuangan yang terutama mengenai berkaitan dengan pengelolaan aset, manajemen keuangan, pencatatan laporan keuangan, dan tentunya adalah yang membantu teman-teman para sejawat apabila nanti di kemudian hari membutuhkan jasa atau advisor berkaitan dengan konsultan. Mahardika Solution lokasinya ada di Purwokerto, beda nama ya sini ya, jadinya O sama A. Di tingkat sama-sama PWT ya? Iya, jadinya beda O sama A. Jadinya kebetulan saya kenal sama beliau ini waktu saya saat umroh, dan ternyata Masya Allah salah satu kliennya adalah perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan dan para jasa transportasi, teman-teman dari perusahaan BUMN, bahkan berkaitan dengan ada salah satu dokter juga yang ternama di Jakarta yang dikelola oleh beliau. Nah, sekarang sebelum saya bincang lebih jauh, monggo semua bahasa Jawa, bahasa Sunda ini hasilnya, untuk memperkenalkan diri dari Bu Sindita Mahardika berkaitan dengan Mahardika Solution. Kalau nggak kenal maka saya nggak kenal, nggak lebih paham sebelum kita ngobrol panjang lebar berkaitan dengan kegiatan di siang hari ini. Oke, terima kasih. Pertama saya sampaikan terima kasih dengan rekan saya, dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Rashid. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol yang dulu direncanakannya, padahal ngobrol-ngobrol santai pas kita jalan-jalan di Madinah. Terus akhirnya terlaksana baru sekarang ya dok. Alhamdulillah ya dok. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Dr. Rashid telah berkenan bersapa online, dan kita akan sharing session mengenai apa yang menjadi keresahan dokter, terutama terkait pajak di kesempatan ini. Sebelum kita lanjut untuk membahas satu demi satu apa yang menjadi ketakutan para dokter, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Sindita Mahardika. Saya adalah salah satu tax expert, khususnya tax planning spesialis di PT Sinergi Solusi Mahardika, atau brandingnya kita sering kenal dengan Mahardika Solution. Mahardika Solution ini adalah jasa konsultan pajak yang memang membidangi atau expert di bidang tax planning atau perencanaan pajak. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman mungkin tahu bahwa konsultan pajak itu banyak banget yang mengurusi pemeriksaan, mengurusi SP2DK, ya kita mengurusi itu, tapi kita lebih concern adalah mencegah daripada mengobati. Jadi sebelum pemeriksaan yang kalau udah pemeriksaan atau SP2DK nanti kenanya jadi miliaran, ratusan juta, kita memberikan jasa untuk merencanakan pajak supaya menghindari denda pajak atau kurang bayar yang ratusan juta karena ketidaktahuan itu. Siap. Makasih banyak ya, Sin. Jadi saya pengen teman-teman jadi preambul dulu. Jadi saya kenal sama Sindita ini waktu saya umroh bareng sama beliau, terus kebetulan banyak bincang panjang lebar tentang bagaimana tips and tricks terutama ternyata sangat-sangat menarik ya. Jadinya hal-hal yang ketakutan yang selama ini yang ditakut-takuti oleh teman sejawat, yang seperti kita ketahui ya, sekarang Bapak Presiden kita yang kita hormati, Pak Prabowo, itu sangat-sangat menggiatkan dengan untuk pengelolaan pajak lebih efektif, lebih efisien, dan bahkan mengarahkan TNI Polri. Dan kebetulan saya dapat suratan apa tuh NPPN ya, apa tuh namanya untuk NPPN, norma perhitungan neto. Nah, itu saya udah dapat dikirimin oleh teman-teman dari KPP gitu ya, untuk segera melakukan itu. Terus akhirnya saya sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa teman. Salah satunya nggak cuma dari teman-teman dari Mahardika, jadi ada beberapa teman-teman dari tax konsultan lainnya. Dan sepertinya kalau saya lihat capture, saya nggak promosinya, saya disclaimer, saya bukan partner dari Mahardika, bukan juga belum menjadi kliennya dari teman-teman dari Mahardika. Tetapi kayaknya beliau sangat orangnya kooperatif dan sangat-sangat memberikan solutif
dan ada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga pada saat apabila dalam keadaannya. Sehingga saya rasa teman-teman perlu nih, karena ternyata pajak yang selama ini kita takutin itu ternyata nggak sebegitu mengerikannya, asalkan kita paham aturannya, paham cara mainnya, dan paham bagaimana kita melaporkan aset-aset kita. Jadinya teman-teman nanti perhatikan. Sebelum kita bicara panjang nih Sin, sebenarnya, jadinya saya mau pertanyaan bodoh ya. Anggaplah memang saya orang-orang bodoh ya Sin. Saya manggilnya izin, saya Bu Mahardika apa Sindita gitu. Wah, apa yang nyaman? Sindita juga nggak apa-apa karena semua expert di sini jadi namanya belakangnya Mahardika semua. Oh iya siap. Nah, jadi saya mau nanya ke kamu nih, sebenarnya apa sih yang mendasari bedanya pajak? Pertama pajaknya pekerja profesi biasa, gitu ya, sama pekerja tenaga kesehatan atau profesional ini. Terus yang kedua, ada nggak sih bedanya pekerjaan yang teman-teman yang kerja di RSUD atau rumah sakit private atau rumah sakit swasta itu beda nggak sih? Terus itu ya, pertama hal-hal yang mudah. Terus ketiga, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan gitu ya supaya kita lebih tenang, bisa tidur lebih nyaman, praktek juga nggak merasa kayak dikejar-kejar oleh teman-teman dari KPP. Silahkan Sin. Oke, saya coba sampaikan dulu ya. Dari pertanyaannya nanti ada 3 pertanyaan besar. Yang pertama adalah membedakan pajak profesi dengan pajak-pajak lainnya. 1. Terus yang kedua membedakan ada nggak sih bedanya dokter yang bekerja di rumah sakit swasta dengan rumah sakit private praktek privat dengan di rumah sakit gitu ya. Dan yang ketiga adalah apa aja sih yang harus dilakukan oleh seorang dokter supaya tidak terkena surat cinta gitu ya, kurang lebihnya ya, mendapatkan surat cinta gitu. Oke, satu-satu dulu. Jadi apa yang membedakan pajak profesi seperti profesi dokter ini dengan pajak-pajak lainnya gitu. Jadi yang pertama harus kita tahu dulu adalah semua warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia itu secara subjektif disebut dengan wajib pajak. Ya, secara subjektif disebut wajib pajak. Ini kita belum ngomong, kalau kita ngomong sumber penghasilannya nanti kita akan membahas objek pajak. Nah, si subjek pajak ini atau setiap warga negara ini bisa mendapatkan penghasilan dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Nah, kalau dari dalam negeri nanti dibedakan. Pertama, sehubungan dengan pekerjaan bebas atau profesional. Dan yang kedua, sehubungan dengan usaha. Dan yang ketiga, itu tuh bisa juga mendapatkan dalam negeri yang bersifat final. Nah, kalau dokter ini berarti itu salah satu subjek pajak yang memiliki penghasilan dari dalam negeri yang terkait dengan pekerjaan bebas. Di mana untuk para pekerja bebas ini, dokter, konsultan pajak, akuntan, notaris, dan juga pengacara, itu mendapat ada yang namanya fasilitas. Boleh menggunakan yang disebut dengan NPPN atau norma perhitungan neto kalau omsetnya di bawah 4,8 M. Jadi kalau tadi dokter bilang saya disuratin nih sama kantor pajak, nah suruh menggunakan NPPN. Nah ini fasilitas bahwa para pekerja bebas ini objek pajaknya dihitung dari NPPN tarifnya. Kalau dokter kan ditetapkan di undang-undangnya itu 50%. Jadi kalau misalnya penghasilannya 300 juta, nanti kita bisa menghitung objeknya tuh dari 150 juta. Dan ini tidak ada, fasilitas ini tidak berlaku untuk para pekerja seperti karyawan-karyawan atau orang yang mendapatkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jadi karyawan gitu, kayak misalnya jadi manajer di perusahaan. Nah itu kalau atas sebagai karyawan tetap ini nggak ada fasilitas itu, tapi kalau sebagai pekerja bebas ini ada fasilitas itu. Terus ada nggak sih bedanya kalau misalnya seorang dokter bekerja di rumah sakit privat, itu maksudnya rumah sakit sendiri ya dok? Swasta. Bukan punya klinik swasta sendiri? Oh, swasta, rumah sakit swasta, rumah sakit RSUD. Nah, sebenarnya kalau jasa dokternya, kan kalau dokter kayaknya ada yang punya 2 macam penghasilan ya dok? Sebagai ada dokter yang kerja di rumah sakit negeri, tapi dia tuh pegawai tetap. Misalnya dia menduduki posisi manajemen.
Ada dokter yang dapat uang karena dia fee, karena dia sebagai dokter. Nah, kalau atas fee yang dia sebagai dokter, baik itu di rumah sakit swasta maupun di rumah sakit negeri, maka dia perlakuan pajaknya sama. Dianggap sebagai tadi pajak atas jasa profesi. Yang dia tuh kena NPPN 50% tadi. Kalau totalnya di bawah 4,8 M dalam setahun, dia masih NPPN. Nah, mekanisme potongan per bulannya juga pakai NPPN. Tapi kalau misalnya dokter di rumah sakit swasta atau rumah sakit negeri, tapi dia dokter punya punya gaji tetap atau berlaku yang penghasilannya tetap, bukan yang karena praktek, penghasilan sebagai karyawan, kan dokter kan ada jabatan-jabatan yang manajerial itu. Nah, itu masuknya sama sih konsepnya, cuma beda bukti potong. Kalau di PNS namanya A1, kalau kalau di swasta namanya A1, kalau di PNS namanya A2. Tapi pada prinsipnya tuh sama, aturan pemotongannya sama. Yang membedakan itu bukan dia di rumah sakit swasta atau rumah sakit negeri, tapi yang membedakan adalah jenis penghasilan yang diperoleh dari mana. Apakah dari jasa prakteknya dia sebagai dokter atau dia sebagai pegawai tetap. Gitu. Siap, Sin. Nah, terus ini, Sin. Kan kalau setahu saya ada peraturan yang beda ya dari tahun 2023 apa 2024 ya. Jadi kalau dulu tuh ada yang kita dapat berapa langsung kita langsung potong tuh neto berapa gitu ya. Atau sekarang langsung dipotong kalau nggak salah cuma dipotong dari rumah sakit itu per rumah sakit 250 kalau rata-rata ya. Kalau saya lihat jelas ya, saya kurang paham itu mungkin untuk dipotong sekian rumah sakit itu, sisanya akan dibayarkan si wajib pajak atau WP itu berkaitan dengan pajaknya tersebut. Nah, kadang itu apa sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman sejawat, gitu ya, teman-teman para nakes, para dokter atau pekerja yang bebas yang tadi Sindita sampaikan itu, apa sih harus kita siapkan nih supaya nanti pada saat di akhir tahun atau pelaporan SPT kita enggak gelagapan kalau bahasa Jawanya gitu ya. Terus sebenarnya kan kamu udah pernah ya, udah dan banyak beberapa nasabahnya kamu apa partnershipnya kamu itu salah satunya dokter. Sebenarnya tuh semengkhawatirkan itu nggak sih, Sin, berkaitan dengan pajak ini? Karena jujur ya, beberapa teman sejawat atau saya sendiri gitu ya, ketika udah mulai Januari, Februari tuh rasanya gelisah gitu. Apalagi kalau dapat surat dengan kopnya spesial seperti itu, aduh, rasanya gelisah, nggak nyaman gitu ya, harus kita ngapain? Kira-kira itu, Sin. Pertanyaannya bagus banget. Dan itu banyak ditanya semua dokter setiap hari. Sekarang kayak gini. Jadi dulu beberapa, kayak kalau nggak salah saya lupa, sebelum tahun TER itu kan dia baru ya. 2025 per 2025 kalau nggak salah, kita menggunakan TER atau tarif efektif. Jadi dia tuh pakainya estimasi. Tapi yang perlu harus ditekankan adalah dari dulu sampai sekarang pajak dokter itu kita mengacunya pada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17, pakainya tarif progresif. Nah, pertama itu dulu yang dipegang. Jadi dari dulu sampai sekarang cara menghitung pajak orang pribadi itu tidak pernah berubah dengan menggunakan mengacu pada tarif progresif pasal 17. Nah, lalu keluarlah sebuah petunjuk teknis dari DJP ini, mengeluarkan petunjuk teknik untuk mempermudah perhitungan. Jadi mereka menggunakan tarif TER. Nanti mungkin kalau misalnya memang teman-teman pengen tahu simulasinya, nanti mungkin kita bisa setelah sesi ini nanti kita bisa attach, nanti kalau ada yang komen, kita bisa attach detailnya tentang TER. Nah, TER ini tuh menyajikan sebuah skema simplifikasi, dimana kalau misalnya dulu dokter itu kalau misalnya penghasilan sampai 60 juta, itu kan potongannya 5% ya, Dok? Sampai dengan 60 juta itu tuh potongannya 5%. Sampai dengan 250 juta itu misalnya 15%. Nah, kalau sebelum ada TER, ini kan totalan setahun. Nah, maka si staf-staf pajak di setiap rumah sakit ini tuh harus melakukan adjustment atau melakukan koreksi loh setiap bulan. Jadi pemotongannya dulu pasti, kalau dulu tuh potongannya gede-gede gitu, tapi nanti kurang bayarnya di akhir tahun sedikit. Karena si bagian pajak atau akuntan-akuntan rumah sakit ini udah melakukan perhitungan simulasinya. Jadi ini kayaknya Dr. Rosid ini
setahun tuh pajaknya jadi berapa lah, itu tiap bulan tuh dikalkulasi ulang sehingga potongannya tuh jadi besar-besar. Nah, gara-gara ada TER ini tuh udah ditetapkan aja, pokoknya aturannya adalah kalau pajak profesi ini dipotong 50% dari tarif progresifnya. Jadi misal dokter Roshid misal nih, biar gampang ya, 1 bulan dari rumah sakit A penghasilannya tuh 50 juta. Kalau 1 bulan dari rumah sakit A 50 juta, kan tadi Kamu jangan progresifnya nyebut angka sih, nanti misal, orang pada cemburu nih. oh ya mau 500 juta Pak. Maksudnya biar tarifnya paling rendah. Maaf Oh ya iya, dok, iya, ini iya. biar Siap, tarifnya siap. paling Enggak, rendah. enggak, Pakai bercanda, angka, bercanda. Umpama pakai seperti itu ya. ya umpama ini, tolong umpama misal yang paling murah ini tarifnya biar paling murah. Kan kalau misalnya 50 juta itu kan progresinya yang paling bawah tuh dok. Nah, 1 bulan 50 juta tuh berarti nanti dokter dipotongnya tuh 2,5% dikali 50 juta. itu kumulatif nggak sih sama langsung 3 rumah sakit misalnya ada yang segala macam? Enggak, masing-masing rumah sakit bertanggung jawab masing-masing. Masing-masing. Nah, dari rumah sakit kan pasti tahunya cuma penghasilannya dokter dari rumah sakit itu aja. Jadi kalau dari rumah sakit A 50 juta, ya rumah sakit A tuh tahunya dokter kalinya 5%, karena kan itu baru 50 juta. Padahal di rumah sakit lain juga dokter dapat 50 juta, dari rumah sakit lain 50 juta. Jadi kan sebenarnya kalau kalau di total tuh padahal harusnya misalnya 150 juta sebulan. 150 juta sebulan dikali 12 harusnya 1,8 M. Harusnya tuh kalinya harusnya itu dokter dipotongnya 30% per bulan loh. Harusnya misalnya. Misal Nah, tapi ya. kan Jadi jangan ada tiba-tiba. Iya, tapi kan rumah sakit yang lain juga nggak tahu kan, taunya cuma dokter dan rumah sakit itu aja. Nah, jadinya kan yang harusnya dokter dipotong 30, masing-masing rumah sakit itu potongnya 5%. Itulah yang menyebabkan kenapa di akhir tahun nanti setelah di total-total dokter yang sudah sepanjang tahun ini merasa aman dan damai, sudah nih gaji saya sudah bersih, sudah dipotong pajak dari semua rumah sakit ini gitu, merasa sehat. Padahal yang dipotong tuh baru 2,5%, itu 50% dari apa? Harusnya kan padahal pakai dokter pakainya tarif 30, gimana dokter nggak kurang bayar 10% dari 1,8 M misalnya, jadi masih kurangnya 180 juta. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Bisa diakalin nggak sih? Diakalin gimana? Maksudnya gimana ya? Ini disclaimer dulu ya teman-teman. Iya. Kan, jadi mudah-mudahan nggak ada orang-orang dari sana. Jadi misalnya gimana supaya orang itu kita nggak terlalu pada saat di akhir itu jadi totalnya kayaknya kelihatan gede. Gitu. Oke, gini deh. Pertama kita jawab dengan cara yang paling lurus. Jadi kalau misalnya gimana caranya, ya berarti kalau kayak gitu pertama kita harus menyiapkan mental apa yang bukan jadi haknya. Rumah sakit A kan nggak tahu penghasilan dokter berapa, rumah sakit B juga nggak tahu penghasilan dokter berapa, rumah sakit C juga kayak gitu. Satu-satunya orang yang paling tahu berapa penghasilan dokter adalah dokter sendiri. Jadi dokter sendiri tuh yang harusnya tahu berapa pajak progresif yang seharusnya itu tuh dari penghasilan itu seharusnya itu bukan milik dokter. Jadi cara paling benar dokter yang paling tahu ya berarti dokter mencadangkan sendiri. Jadi setelah dapat penghasilan sebelum ini nanti numpuk jadi besar di akhir tahun, ya di setiap bulan ya dokter mau kumulatif sendiri tuh sebenarnya. Harusnya dokter tuh menyisihkan berapa persen. Kalau yang tadi diduga rumah sakit lain adalah pajaknya 5%, padahal harusnya pajaknya 30, berarti kan dokter harus menyisihkan mandiri itu di rekening terpisah. Jadi memang itu bukan haknya, itu adalah titipan. Gitu. Itu adalah. Nah, terus itu kan sukanya misalnya saya beda-beda rekening itu bekerja nggak sih, maksudnya dari rumah sakit ini supaya nggak, kadang tuh beberapa ini ya kita pertanyaan nakal ya, jadi orang kan KKP akan mendeteksi kalau kita punya rekening di atas 1 miliar kasarannya. Iya betul. Nah, misalnya salah satunya itu, dan terus kita akan memecah tuh menjadi beberapa rekening supaya nggak terdeteksi. Cuman tetap aja apa sama aja ya. Dok, mari kita pertama kita disclaimer, ini kita konteksnya adalah penghasilannya dari rumah sakit. Nah, rumah sakit itu membuat bukti potong. Mau dokter mau ke rekening manapun, di dalam bukti potong itu sudah terekam penghasilan dokter berapa. Jadi kalaupun misalnya ada oknum yang sekarang melakukan itu, terus habis itu belum ketahuan hari ini, ya itu cuma masalah menunggu waktu aja, karena itu adalah data yang disclosure. Orang pajak udah tahu, di Kortek udah ada, bukti potongnya tuh otomatis.
sudah terrecord. Kecuali di rumah sakit itu tidak memberikan bukti potong. Kalau di rumah sakit itu tidak memberikan bukti potong, ya kan berarti sementara rumah sakit itu belum diperiksa, ya berarti kan di tempat dokter nggak ada jejaknya. Tapi kalau rumah sakit itu bikin bukti potong, ya tidak ada jalan untuk tidak disclosure itu. Itu tuh cuma menunggu waktu dan nanti malah jadi denda. Berarti salah satunya harusnya rumah sakitnya mungkin rumah sakit yang bayarnya pakai emas 100 kiloan kali ya sini ya. Nah, karena rumah sakitnya bikin bukti potong apa enggak? Kan bukti potong kan walaupun bayarnya pakai emas, emas bisa dinilai pakai uang. Atau mungkin beberapa teman sejauh itu ada yang menganjurkan harusnya kamu buat praktek pribadi, jadinya nggak terlakukan bisa lebih ini atau segala macam. Nah, sebaiknya nih ya sini ya. Ini sebenarnya tanya-tanya nakal ya, cuma seharusnya nggak pernah, harusnya ada bisa kayak gitu. Yang paling bagus memang sebenarnya kita harus membayar pajak sesuai dengan yang kewajiban kita. Nah, tetapi kan ada juga yang bilang juga, saya pertama nanya itu ya berkaitan dengan bekerja nggak sih kalau misalnya kita bekerja, misalnya satunya ya praktek pribadi atau kita punya unit usaha lainnya dalam arti yang lain gitu ya, yang sebenarnya tidak terdokumentasi gitu ya. Atau misalnya kita bekerja, tadi saya mau nanya apa ya? Misalnya si dokter itu pakai pihak ketiga, atau misalnya dia itu kira-kira worth ya, bisa bekerja. Oke. Sebentar. Nih pertama, tadi kan kata kuncinya sebenarnya bukti potong. Sebenarnya kata kuncinya itu bukti potong. Jadi kalau konteksnya dokter bekerja pada sebuah rumah sakit, berarti kan ini melibatkan dua wajib pajak, dokter dan rumah sakit sebagai entitas wajib pajak. Nah, kalau dokter berencana gimana caranya supaya, pertama kata kuncinya adalah rumah sakit itu tuh bikin bukti potong atau enggak, Dok? Mau dimasukin ke cash atau mau lewat emas, mau lewat apa? Kalau rumah sakit itu bikin bukti potong, ya itu nggak akan work sama sekali. Dokter menutupi penghasilan itu. Yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan dokter bilang, lah kalau kayak gitu kita misalnya bikin entitas terus jadi gimana maksudnya, jadi badan gitu? Iya, badan usaha. Usaha gitu. Jadi badan usaha, terus habis itu UMKM gitu ya. Iya, oke, sebentar. Kan jadi badan usaha. Tapi kan tadi dokter dapat penghasilannya dari rumah sakit. Nah, rumah sakit sebagai wajib pajak, ini mereka tuh mendeklar pengeluarannya mereka tuh untuk apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya di rumah sakit itu adalah expense atas dokter adalah sebagai tenaga dokter, ya dia nggak bisa juga dong pakai pakai vendor badan. Kalau tadi, makanya kata kuncinya adalah pihak yang ngasih pekerjaan ke dokter itu mendefinisikannya apa. Kalau itu mendefinisikan sebagai pekerja profesi, ya nggak bisa. Kecuali tidak didefinisikan sebagai pekerja profesi. Tapi kan kalau kayak gitu kan itu kan menguntungkan buat dokter, tapi kan dari segi kita nggak usah ngomong boleh apa nggak boleh, dari itu kan maksudnya itu kan dari dokter menguntungkan buat dokter nih. Kita katakanlah ini kita mengabaikan dulu lah POV atau ilegal atau tidak ilegal misalnya. Tapi kan di rumah sakit itu kenapa harus melakukan itu, maksudnya gitu loh. Kan ini yang namanya tax planning itu kan untuk kepentingan dokter. Terus kayak tax planning itu ada yang legal dan ada yang nggak legal. Misalnya kita menggunakan tax planning yang tidak legal kan itu kan mempengaruhi pihak lain loh. Gitu. Siap. Jadi resikonya kan nggak akan ditanggung sama dokter sendiri, tapi bisa juga kan melibatkan pihak lain yang harus menanggung resiko itu. Iya, sama lagi nih Sin. Ada lagi yang pertanyaan ini saya baru masuk pertanyaan bodoh-bodoh yang bodoh banget. Iya, nggak apa-apa. Jadinya sebelum kita masuk di inti ya, jadi sebelum teman-teman, jadinya sebenarnya kenapa sih saya pengen mengangkat di sini, karena memang ini sangat mengkhawatirkan dan dokter akhirnya menjadi anxiety loh. Dokter kena GERD anxiety karena pajak, kan nggak lucu sebenarnya. Itu sebenarnya itu memang itu kejadian dan hampir di tiap bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni itu hampir whole of the doctor itu ya yang masih baru-baru newbie atau misalnya itu yang nggak punya konsultan pajak, dia akan jadi gelisah sebenarnya. Bahkan ada meme, ada quote itu, semakin harusnya kalau semakin banyak kreditan itu akan mengaruhi pengurangan pajak nggak sih? Pertama dia pertanyaan bodoh itu ya. Oke. Pertanyaan bodoh itu katanya kalau kredit banyak, terus
harusnya kamu ada lagi pertanyaan bodoh, misalnya harusnya dokter berzakat yang ini nanti akan berkurang juga kewajiban pajaknya, misalnya entah dibahas Ya, itu betul. pertanyaan itu. Atau bahkan ada yang makin lebih nyeleneh lagi, harusnya kamu punya keluarga yang banyak, ini punya tanggungan banyak, banyak, dia punya anak-anak banyak. Nah itu working nggak sih? Atau misalnya efektif nggak sih berkaitan dengan hal-hal tersebut? Ini baru pertanyaan bodoh ya. Jadi itu kadang-kadang nggak ada pertanyaan bodoh lah dok. Ini pertanyaan wajar, bukan pertanyaan bodoh. Ini adalah pertanyaan wajar. Nah, saya catat ya. Pertama, apakah semakin banyak kredit maka pajaknya semakin sedikit gitu ya? Nah, ini kita ngomong dalam konteks dokter. Dalam konteks dokter itu, dokter apalagi dokter sebagai pekerja profesi atau dokter sebagai karyawan itu tuh nggak ada hubungannya bahwa kredit itu sebagai pengurang penghasilan, pengurang objek pajak, nggak bermanfaat. Tapi beda cerita kalau dokter tuh punya bisnis, terus habis itu dokter punya pinjaman bank untuk bisnis, konteksnya pinjamannya untuk bisnis. Nah maka bunga atas pinjaman itu boleh dibebankan sebagai expenses. Nah, tapi kalau misalnya dokter adalah dokter sebagai pekerja profesi dokter, terus atau sebagai karyawan, terus habis itu dokter punya kredit, ya itu tidak akan mempengaruhi berapa besaran pajak yang dibayarkan. Apalagi kalau misalnya dokter menggunakan NPPN, namanya norma perhitungan neto, itu tuh dilihatnya adalah dari gross dikali persentase. Jadi dianggap bahwa persentasenya dokter kan udah didiskon tuh 50%, ya udah berarti dianggap bahwa 50% itu adalah biaya yang dipakai dokter untuk dokter tetap bekerja. Jadi itu adalah 50% itu berarti kan dokter udah termasuk transportnya dan biaya apapun untuk menjalankan profesi dokter tuh dianggap sebagai diskon, biayanya tuh 50%. Jadi kalau sudah pakai NPPN itu sudah tidak boleh dikurangi apapun. Ini kan kita ngomongnya konteksnya konteks dokter ya, bukan ngomong konteks kalau dokter punya usaha, terus habis itu dokter utangnya ini adalah untuk bisnis, maka biayanya dengan rasio tertentu, nanti ada aturannya, ada rasio tertentu yang dia boleh diizinkan sebagai pengurang pajak. Tapi kalau karyawan nggak ada sih, nggak ada hubungannya. Kedua, zakat. Apakah zakat boleh? Zakat boleh jadi pengurang pajak, tapi ya sebenarnya ini juga hati-hati juga, karena tidak sembarang zakat, karena aturannya bahwa iuran keagamaan, berarti baik zakat maupun bukan zakat kan berarti bagi muslim, bagi yang non muslim kalau ada iuran wajib keagamaan itu boleh dikurangkan dari objek pajak sejauh dia disumbangkan kepada badan-badan tertentu. Jadi kalau zakat mal tapi kita sendiri yang bukan di badan-badan terdaftar, itu makanya juga itu boleh dikoreksi. Terus tadi ingat ada kata-kata kuncinya wajib. Nah kalau di muslim wajibnya kan misalnya disebut adalah zakat fitrah sama zakat mal. Zakat mal kan cuma 2,5% ya. Meskipun tadi 2,5% ada yang bilang adalah dari aset atau 2,5% dari penghasilan. Cuma maksudnya itu loh, ada batasannya, bukannya tanpa batas, ada threshold-nya yang membatasinya. Terus ketiga, tabungan. Apakah tabungan boleh sebagai pengurang penghasilan? Boleh, tapi kalau orang pribadi atas diri sendiri, ini kan pengurangnya per wajib pajak 54 juta. Nah, atas tanggungan itu 4.500.000. Tambahan tanggungan tuh 4.500.000 dan itu maksimal 3. Dan maksimal 3 dan itu tidak sembarang tanggungan, ada aturannya. Yang boleh jadi tanggungan istri, terus orang tua, anak, kayak gitu. Maksudnya nggak bisa lah kayak tante terus hidup di situ, nenek gitu. Nanti juga orang tua ada aturannya lagi. Orang tuanya itu tidak punya penghasilan. Jadi kalau misalnya orang tuanya adalah PNS atau udah pensiun atau istri PNS gitu ya nggak bisa juga. Nah, Sin, halo? Ya. Itu baru kita kayaknya pertanyaan ini menarik banget ya. Jadinya banyak banget di sini yang udah komen ya. Ada pertanyaan kalau nggak salah tadi ada pertanyaan kira-kira wajib pajak itu wajib apa enggak berkaitan dia dokter baru lulus harus punya NPWP apa enggak? Oke. Sebenarnya saya bisa jawab nih sebenarnya. Nanti pasti wajib pajak. Nanti bisa yang kena pot enggak. Soalnya nanti dia bakal play ya. Nanti kamu yang bakal jelasin lagi. Terus berkaitan sama ini pertanyaan. Kalau saat ini dok, jadi berkaitan ada pertanyaan dari kalau misalnya si dokter itu punya praktek pribadi, kira-kira harus digabung nggak sama rumah sakit yang sebelumnya? Sebenarnya itu bisa jadi tricky sebenarnya, bisa jadi manfaat kalau saya bilang ya, kalau dia punya rumah sakit punya praktek pribadi.
yang apalagi kalau dia keuangannya tidak tercatat dengan menggunakan digitalize sebenarnya. Oke. Nanti akan dijawab oleh Sindita ya. Nanti ada tuh pertanyaan tuh sih. Ini kira-kira harus digabung apa enggak? Terus berkaitan lagi misalnya dokter sama yang suaminya kerja di perusahaan BUMN. Gimana tuh NPWP kan sementara sekarang di KPP Dirjen Pajak suami sama istri itu harus digabung. Itu mungkin itu bisa ditanya nanti, bisa tolong dibantu dijelaskan ya Sin. Berkaitan satu kan dia mungkin penghasilannya sangat sama-sama besar mungkin ya. Nah itu kira-kira bisa apa enggak? Atau misalnya yang dua-duanya sama-sama dokter, pasti kan ada progresivitas sangat-sangat tinggi ya. Kita akumulatif kebayang atau dokter anak, satunya dokter anestesik, berapa penghasilan yang itu pasti besar banget tuh ya. Itu kan sangat progresif. Nanti sambil dikasih trik, jadinya banyak banget pertanyaan di bawah. Segitu dulu, nanti biar Sindita yang bahas. Silakan Sin. Oke, tapi sebelum dijawab dok, maaf dok, jaringannya kayaknya agak berubah ya dok, agak goyang. Ini udah balik lagi. Kenapa? Nah sebelum, enggak, tadi jaringannya agak putus-putus. Nanti saya udah menangkap. Pertama, sebelum saya menjawab banyak pertanyaan dokter yang memang lumayan asik, banyak banget. Saya mengajak buat semua teman-teman yang ada di live ini untuk bergabung di grup yang ada di bio IG saya. Nah, grup itu memang udah kami siapkan untuk para dokter sehingga nanti kita bisa diskusi terspesifikasi. Jadi itu adalah disclaimer dulu ya. Itu nggak ada biaya apapun, nggak ada biaya. Tidak ada biaya apapun. Nggak ada kelas apapun. Tidak ada biaya apapun, tidak ada disclaimer. Pure bagian dari manfaat dari followernya Mahardika dan followernya Dr. Rosid ya. Iya betul, ini manfaat dari followernya Dr. Rosid. Harus follow Dr. Rosid sama kamu dulu ya. Iya, itu syaratnya itu sih kayaknya. Gratis tapi harus follow. Ya, jadi silakan kami ingatkan lagi, nanti mungkin akan sering-sering kami ingatkan, silakan boleh gabung di grup discussion di bio saya. Nanti memang itu khusus adalah untuk dokter dan tenaga ahli medis, biar nanti kita bisa diskusinya tuh nggak kemana-mana, nanti bisa saya kasih share trik, update terbaru tentang aturan-aturan spesifik tentang pajak dokter. Itu. Nah, kita jawab satu-satu. Apa ya, banyak banget tadi. Sebentar, yang pertama itu tentang kalau misalnya dokter yang baru lulus wajib nggak punya NPWP? Pertama itu deh. Oke. Nah, wajib punya NPWP atau tidak wajib punya NPWP, kita merujuknya, baik dokter atau tidak dokter, merujuknya ke aturan. Jadi orang itu secara subjektif itu harus punya NPWP. Secara subjektif adalah kalau dia sudah dewasa, berarti 18 tahun dan dia tinggal di Indonesia. Jadi kalau subjektif ya, kita belum ngomong punya penghasilan apa enggak, subjektifnya adalah dia, kalau dia warga negara Indonesia udah 18 tahun, ya berarti dia emang seharusnya punya NPWP. Nah, kalau misalnya, apalagi kalau misalnya dia masih, ini mahasiswa dari rumah sakit tuh dia dapat penghasilan belum ya dok? Kenapa? Belum ada penghasilan, kan baru lulus, nunggu internship, nunggu macam-macam. Mungkin kalau internship udah ada penghasilan dari pemerintah sekitar 3.500.000. Nah iya berarti terus habis itu lagi dok ada sebuah kabar. Sekarang udah tidak ada NPWP dok, adanya itu KTP dok. Kenapa? Sekarang udah nggak pakai NPWP dok, orang pribadi pakainya KTP. Jadi mau apa? Jadi kalau ditanya kapan ya udah punya KTP, Anda sudah terdaftar di dalam database pajak. Dan kayak gitu. Sekarang, kalau misalnya salah satu misalnya requirement minta NPWP gitu ya. Ya udah nggak relevan. Udah. Nggak sih? Kan kita dulu punya NIK atau misalnya kalau mau daftar Shopee misalnya mau daftar harus pakai punya nomor NPWP yang difoto kartunya kadang-kadang. Itu untuk mendaftarkan itu, ini pertanyaan bodoh dulu ya Sin ya. Harus register online apa udah otomatis? Jadi Jadi kalau misalnya kalau orang punya penghasilan tapi habis itu anak nih misalnya, katakanlah punya penghasilan tapi secara subjektif itu belum memenuhi syarat, maka penghasilan itu jadi objek pajak bagi orang tuanya. Misalnya ada mahasiswa kedokteran 17 tahun lah mahasiswa kedokteran, dia udah punya penghasilan nih dari mengedukasi kayak Dr. Rosid nih. Jadi dia tuh kan mahasiswa gitu, masih 18 tahun gitu atau belum genap 18 tahun. Terus dia udah punya penghasilan, ya dia tetap kewajiban pajaknya atau lapornya ikut orang tuanya. Kalau dia secara subjektif sudah memenuhi syarat untuk
sebagai wajib pajak secara subjektif atau dia 18 tahun plus, dan itu berarti dia harus mengaktifasi KTP-nya ini dengan mengaktifasi, namanya ada platformnya yang Cortex itu. Jadi dia mengaktifasi itu di Cortex. Nah, nomor KTP ini dia akan sudah setara dengan NPWP zaman dulu, karena sekarang yang diperlukan bukan nomor NPWP tapi aktivasi Cortex itu. Berarti harus aktivasi, berarti contohnya dia harus aktivasi kan? Ya, nah kalau aktivasi berarti. Kalau misalnya dia sudah aktivasi, maka setelah itu baru lapor. Karena memang kewajiban wajib pajak itu adalah daftar, bayar, lapor. Kayak gitu. Jadi kalau pertama kali dia sudah memenuhi jadi subjek pajak udah 18 tahun, ya berarti daftar. Kalau dia belum punya penghasilan, ya nggak apa-apa. Tapi kan berarti dia belum ada kewajiban bayar. Dan belum ada kewajiban lapor. Tapi udah ada kewajiban buat daftar. Kalau dia udah punya penghasilan, maka dia jadi punya kewajiban bayar. Nah, bayar ini kan ada dua cara. Bayar dia setor sendiri atau bayar dipotong oleh pihak lain, rumah sakit misal. Kalau misalnya dia penghasilannya, misalnya penghasilannya belum banyak, kan bisa jadi dia udah dapat bukti potong dari rumah sakit atau dari mana, dia bisa jadi nggak kurang bayar kan. Nah, habis itu kewajiban terakhirnya adalah lapor. Gitu dong. Maaf Sin, sebelum kita pertanyaan berikutnya, kan kalau misalnya contoh baru lulus nih, atau misalnya dokter internship baru penghasilannya baru satu rumah sakit atau transferan dari pemerintah aja dan belum mencapai angka wajib pajak, angka batas wajib pajak, cuman kan SPT tetap keluar kan, tetapi dia cuman ada wajib untuk melaporkan laporan potongan SPT aja ya berarti ya. Iya, jadi dia tetap wajib lapor tapi nggak wajib bayar. Oke Sin. Belum ada objeknya. Terus pertanyaan berikutnya Sin. Sama ini ya dok, karena maksudnya ini juga biar nggak salah kaprah, karena yang namanya SPT, surat pemberitahuan tahunan, itu yang disebut lapor, yang dilaporkan tuh bukan penghasilannya, tapi aset juga yang dia miliki pada saat itu. Jadi ya kenapa, ya bisa jadi misalnya nih, dokter, kan dari kemarin kan kayak kerja, terus nanti ada momen dimana dokter, setahun lah, saya nggak mau kerja gitu. Karena uang saya sudah cukup, nggak mau kerja. Nah, tapi kan dokter udah jadi subjek pajak, ya berarti dokter harus melaporkan. Kalau nggak ada penghasilan di tahun itu, ya tetap aja harus ngupdate aset apa yang dokter milikin pada saat tahun itu. Karena tadi kewajibannya ada 3, daftar, bayar, lapor. Kalau tidak ada yang dibayar, ya tetap harus dilapor. Terus pertanyaan yang berikutnya Sin. Ya. Misalnya tadi ya, berkaitan kalau misalnya kita punya praktek pribadi, itu harus dilaporkan secara terpisah atau jadi satu ketika laporan SPT tersebut. Nah, terus berkaitan sama tadi berkembang misalnya antara suami istri nih, misalnya suaminya kerja sebagai pegawai profesi tetap yang di perusahaan dan si istrinya sebagai dokter di sana. Kira-kira sementara sekarang KPP atau Dirjen Pajak itu mewajibkan satu keluarga itu satu nomor pajak. Nah, dok, kalau di dalam SPT tahunan itu tuh semua orang itu tuh diberikan beberapa sumber penghasilan. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau yang sebagai karyawan tetap, terus penghasilan terkait pekerjaan bebas atau terkait usaha, terus juga penghasilan bersifat final, dan bahkan penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi apakah itu dilapor? Iya, dilapor. Apakah itu dalam satu SPT? Iya, dalam satu SPT. Nah, kalau misalnya dia punya sifat yang sama, maka itu dia jumlahnya digabung. Contoh, dokter dikerja di rumah sakit, kan itu dia sebagai profesi dokter, dengan dokter praktek sendiri, kan itu juga sebagai profesi dokter, berarti itu digabung. Tapi kalau misalnya dokter kerja di rumah sakit, tapi habis itu dokter punya kos-kosan, jangan kos-kosan deh, kontrakan ya Bang. Dokter punya kontrakan, nah ini penghasilannya tidak digabung, karena sifatnya sifat pekerjaannya beda. Kos-kosan itu di dalam pajak bersifat final, dan dokter adalah pekerjaan profesi. Gitu. Bahkan nih misal, ya ini bodoh-bodoh tapi untuk mengelompokkan, misal ada dokter yang jenius banget, jadi dia bekerja sebagai dokter tapi sebagai pengacara juga gitu. Misalnya dia nggak jadi PNS, terus dia boleh lah pakai 2 profesi. Klien kamu ada? Nggak ada sih. Ya paling konsultan pajak sama pengacara. Kan satunya jadi konsultan pajak, satunya jadi pengacara. Nah itu kan jenis pekerjaannya sama tuh, sama-sama konsultan. Ya, jadi dia boleh memang harus digabung.
karena dia punya sifat penghasilan yang sama. Jadi yang membuat itu digabung atau dipisah pada grupnya dikumulatifkan karena dia punya sifat penghasilan yang sama. Tuh. Kalau misalnya suaminya kan beda, satunya pegawai profesi tetap karyawan. Benar. Tadi kan pertanyaan satu itu, habis itu pertanyaan kedua ini tentang keluarga. Nah, misal kalau ini nggak hubungannya sama peraturan baru. Kemarin dulu kan ada peraturan dari 2018 terus 2022 ada aturan PP 55 tahun 2022, terus kemarin yang rame-rame ini peraturan nomor 20 tahun 2026 ini mengatur tentang salat pajak penghasilan. Salah satunya yang berubah adalah tentang penggabungan menghitung total kumulatif penggabungan penghasilan. Nah, misal dokter suaminya dokter, penghasilannya misalnya 1 tahun 2 miliar. Terus habis itu ini dia punya ini istrinya dokter. Oke, istrinya dokter deh. Penghasilannya misalnya berapa misalnya, Dok? 1 miliar. Misalnya yang ngomong ya misalnya sebenarnya ini tricky banget ya, nyebut angka itu nanti orang jadi hasad gitu ya. Ya rata-rata misalnya ya 1 miliar lah ya. 1 miliar lah ya, Dok. 1 miliar nih, istrinya dokter 1 miliar. Terus habis itu suaminya di BUMN. Nah, suaminya pekerja. Iya, suami pekerja pegawai. Oke. Maksudnya ketika kita mau lakukan tax planning itu penting banget untuk mengetahui setiap subjenis pekerjaannya. Dia bekerja di BUMN, katakanlah gajinya 600 juta. Kurang banyak. Ya misalnya gajinya 80 jutaan lah, sama-sama 1 miliar juga lah. Oke Mas, sama-sama 1 miliar. Nah, kita lihat sifatnya. Kalau tadi istri, dokter sama 1 miliar itu adalah pekerjaan profesi yang dia berarti pakainya NPPN. Jadi nanti dia akan digabung sama suaminya, tapi tadi pakai tarifnya bukan 1M yang total penghasilan digabung dari 500 juta. Sementara suaminya khusus buat istrinya. Sementara suaminya 1 miliar tetap jadi 1 miliar. Jadi penghasilan gabungnya mereka 1,5M. Berarti maaf sih Yasin, ini saya jadi ada pikiran agak bodoh gitu ya. Misalnya. Jadi tambah kepengen webinar kayaknya ya, Dok, kayak seminar offline 4 jam kayaknya jadinya. Iya ya, sebenarnya nggak cuy. Jadinya kalau nanti buat ini dulu nanti kalau teman-teman jangan lupa gabung di grupnya tadi. Insya Allah nanti sessionnya akan jadi lebih panjang ya. Nanti kalau misalnya pertanyaannya banyak, kita akan buka di session berikutnya ya. Kayaknya sampai rinci-rinci gitu kan. Dan bakal lebih sifatnya lebih private tentunya ya. Jadinya akan di Zoom. Jadinya teman-teman nanti bisa bebas, bisa lebih interaktif berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini ada pertanyaan bodoh nih Sin. Tadi berkaitan terus ini tiba-tiba muncul aja di ide saya. Berarti untung banget ya misalnya kalau si suaminya itu bisa nggak sih kalau kita ngakalin suaminya jadi dokter biar dapat NPPN, istrinya jadi afiliator misalnya, atau istrinya jadi pengusaha, atau istrinya jadi karyawan BUMN. Bisa nggak di semuanya itu dalam satu keluarga semuanya dibuat NPPN semua? Nggak bisa ya? Dok, pertama prinsipnya. SPT ya lagi ya, SPT ya. Nih ya, satu keluarga itu pada prinsipnya itu satu SPT. Oh, satu SPT. Iya, dasarnya itu. Jadi defaultnya suami, istri, dan anak yang belum cukup umur tapi punya penghasilan, dia kan dalam satu kakak itu tuh satu SPT. Satu SPT berarti satu fasilitas. Jadi apa namanya itu satu fasilitas. Jadi kayak sebenarnya ya, tapi balik lagi kan dok ngelek loh dok. Nah, tapi kan balik lagi persifat penghasilannya. Misalnya tadi kayak kan kita juga nggak bisa menentukan misalnya kayak tadi BUMN, tapi mau ngaku di NPPN-in kan ada bukti potongnya dok. Di pajak itu kan udah diatur bukti potong yang profesi sama yang pegawai tetap itu beda jenisnya. Tuh. Siap. Nah, yang bisa dipisah yang bersifat final. Nah, kalau misalnya bersifat final, misalnya istrinya punya bisnis, nah, dia masih bisa sih pakai UMKM sejauh penghasilan gabungan antara dokter dan istrinya ini masih di bawah 4,8M. Tapi yang UMKM bukan dokter ya, istrinya, karena kan dokter itu jasa yang dikecualikan dari tarif UMKM 0,5% itu.
Berarti untungan jadi UMKM apa ini untungan jadi dokter, Cin? Dari untung itu dari segi hasil akhirnya kan dok, Oh. bukan dari pajak yang dibayarkan kan dok. Kalau dokter bayar pajak 1 miliar tapi penghasilan dokter 10 miliar, tetap lebih enak kan dok. Kalau Maksudnya kan tadi dokter tanya untungan jadi UMKM apa untungan jadi dokter. Kalau kita ngomong untung kan bukan dilihat dari berapa bayar pajak yang dibayarkan, tapi berapa net setelah dikurangi pajak dari total Iya, pendapatan dikurangi. berarti banyakkan potongan mana sih? Saya mau jadi usaha UMKM aja kayak gitu. Kalau iya, kalau penghasilan dokter 4,8 M, ya enakan jadi UMKM dok, pajaknya 0,5%. Oh iya. Oh, nih Sin, ada tadi udah ada pertanyaan tadi ya. Terus ada pertanyaan, ini ada pertanyaan lagi. Kan sekarang kita selalu dapat kiriman SPT ya, yang memang tuh saya atau siapapun manusia itu kadang-kadang teledor ya. Kadang-kadang SPT itu nggak disimpan gitu ya. Kira-kira ada risiko nggak sih di kemudian hari? Terus ada lagi pertanyaan yang menanyakan kaitan kalau dia ada pengeluaran yang misalnya pekerjaan di pinggir di rumah sakitnya di daerah terpencil gitu ya. Sementara butuh kos yang besar, misalnya contoh harus naik kapal, atau misalnya dia butuh sopir, butuh kendaraannya khusus ke sana. Ada nggak bisa jadi pengurangan? Sebenarnya saya bisa jawab sih, cuman kamu aja yang jawab. Kira-kira itu bisa nggak jadi pengurangan? Soalnya ditanya, berarti nanti dokter nggak mau dong jadi yang praktek di rumah sakit terpencil kayak gitu. Nah, kalau misalnya dokter tapi pakainya NPPN, pokoknya semua yang pakainya NPPN, semua yang UMKM itu tuh darinya ambilnya dari omset, jadi nggak peduli biaya apa yang dikeluarkan. Kalau dokter kepengen kayak gitu, kan dokter selalu punya pilihan nih. NPPN itu ada fasilitas itu boleh dipakai dan boleh tidak dipakai. Dokter boleh menyelenggarakan yang disebut dengan pembukuan. Kalau dokter menyelenggarakan pembukuan, dokter harus mencatat seluruh biaya yang dikeluarkan. Maka nanti biaya-biaya kayak gitu boleh dikurangkan. Tapi dokter nggak kena diskon 50%. Kalau buka pakai NPPN. Kalau nggak pakai, jadi kalau nggak pakai NPPN, dokter tuh boleh mengurangi biaya-biaya yang dokter keluarkan untuk mendapatkan penghasilan. Tapi nggak pakai NPPN. Jadi darinya dari omset asli. Oh, Masya Allah. Kalau sudah pakai NPPN ya sudah, itu NPPN gross. Final gitu loh, jadi bukan final, jadi salah persepsi ya. Maksudnya angkanya udah dari situ, nggak boleh dikurang-kurangi apa lagi. Padahal potongannya kan gede banget ya, progresivitasnya 5, 10, 15 sampai 30% tuh, kan ngeri banget ya. Potongannya. Iya, tapi kan objeknya jadinya kalau misalnya kan pakainya NPPN jadi 50%-nya. Kalau misalnya 3 miliar, yang diambil 1,5 M dong. Nah, terus ada nanya nih, ada dokter. Maaf ya sini ya, saya ada kewajiban buat membaca ini soalnya. Dokter yang kerjanya di UGD sesekali kira-kira wajib nggak kena pajak? Jawabannya sebenarnya sih wajib ya, cuman kan ada batas nilai potong sebenarnya dan nanti akan dijelaskan sama Sinjita. Terus kamu mau tanya dong Kak, kalau cash beli item seperti jasa servis AC dibayar full payment menggunakan reimburse direksi tapi nggak dipotong PPh itu masih bisa nggak sih kita nggak potong PPh 21? Nanti saya nggak ngerti nih, itu urusannya kamu lah. Iya, mana ya dok? Saya tadi pertanyaannya. Boleh, dokter pertanyaan si Ivana Cornelia Sin. Ivana Cornelia. Boleh disalin, guys? Nanti itu aja dulu yang pertanyaan tentang dokter IGD itu sih. Yang mana deh? Jadi pertanyaan dokter IGD kalau misalnya jabanya sesekali nggak memenuhi penghasilan bruto, kayaknya nggak perlu. Teman tetap harus lapor, teman mungkin nggak perlu potong pajak ya sih. Iya, harus lapor. Tapi kalau nggak harus potong pajak kan yang mutusin potong pajak atau nggak mau potong pajak kan pemberi kerja rumah sakitnya. Iya. Kalau pekerja, kalau dia kan kalau misalnya, jadi kalau di tarif yang aturan baru itu kalau kalau dia tergantung dia bayarannya harian, dia masuknya berdasarkan absen harian, bulanan, atau berdasarkan kuantitas produksi tertentu gitu. Kalau misalnya dia harian tuh kalau sehari di bawah 450.000 dia bisa nggak kena objek pajak. Tapi bukti potongnya harus dibikin harian. Ini misal ada tukang, dia kalau misalnya tukang atau dokter IGD mungkin nggak penghasilan perharinya di bawah 450 dok. Kenapa? Kalau dokter IGD mungkin nggak, yang masih koas-koas nih, yang Sorry. sehari mungkin nggak penghasilannya di bawah 450.000.
Banyak Mus. Kalau sehari di bawah 450 ya masih ada jaga dokter. Nah, ya itu salah satu bisa jadi tax plan itu, Dok. Jadi kalau misalnya satu hari di bawah 450, sehari di bawah 450.000, itu tuh kalau kita pakai bukti potong jenis bukti potongnya harian, ya ini tapi yang harusnya tahu ini tukang bikin bukti potongnya, dia nggak kena potongan pajak. Jadi sama-sama gini, katakanlah ya, biar gampang, anak intern 10 hari magang kan dapatnya 4.500.000. Mhm. Kalau yang bikin bukti potongnya itu, misalnya dia udah dibikin bukti potong sebagai tenaga ahli, dia akan kena pajak 2,5%. Mhm. Padahal kan 1 bulan, padahal kan dia totalnya cuma itu ya, 4.500.000 doang kan sebulan. Aslinya kalau digabungin setahun pun dia masih di bawah PTKP loh. Mhm. Nah, tapi kalau misalnya bukti potongnya dibikin adalah per hari, dibikin 10 hari itu secara substansi kan nggak menyalahi aturan kan, kalau memang nyata hitungan pada itu nggak kena objek pajak gitu loh. Jadi dengan angka yang sama bisa jadi kena pajak, bisa jadi nggak kena pajak, cuma bagaimana si orang administrasi ini menyusunnya, dan itu tidak salah. Cuman Kan tiap hari kalau harus bilang laporin tenaga pajak. ahli, kenapa? Nah, berarti tiap hari harus ngelaporin pajak dong, kalau lapor potong tiap hari gitu. Ya, kan yang bikin bukti potong kan entitas. Kan itu Hmm. cara bikin bukti potongnya, kan itu bisa diimpor sekaligus. Kan itu cuma Oh, caranya. Jadi kayak 4 kali 4 sama dengan 16 kan boleh ditulis 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. oke, siap. Jadi Jadi sebenarnya, ada hal administratif yang bisa dikerjakan untuk melakukan efisiensi. Jadi kayak ada, ya kayak gitu, ada hal kayak gitu, dan itu legal kan secara substansinya. dan sebenarnya banyak hal dokter-dokter atau pengacara yang itu yang sebenarnya bisa kita manfaat, yang kadang-kadang dokter yang tidak paham gitu ya, atau Iya. khususnya yang nggak paham. Makanya pentingnya menggunakan jasa tax consultant gitu, supaya lebih tenang dan lebih paham ketika misalnya kita harus ada kewajiban berkaitan dengan laporan SPT di sana. Nah, jadinya kenapa sih saya ngangkat tema ini? Tujuannya biar teman-teman itu tenang, nggak jadi pasien GERD juga, nggak jadi anxietas berkaitan dengan, sebenarnya ada yang sebenarnya bikin menenangkan. Dan kendala lagi nih, Sin, berkaitan misalnya aset. Tadi kan kamu ngomong aset ya. Sebenarnya sebaiknya kita itu melaporkan aset itu bertahap, pelan-pelan, atau langsung sekaligus di akhir, tiba-tiba ujuk, ataupun apakah ada implikasinya? Kita misalnya tiba-tiba lapor bertahap atau lapor di akhir. Misalnya kita tiba-tiba punya kendaraan nih, sementara kan kendaraan itu, terus pertanyaannya misalnya rumah yang sifatnya cicilan, misalnya saya masih punya rumah cicilan nih, atau kendaraan cicilan, itu walaupun udah bertuliskan sebagai, kan SNK udah tertulis nih atas nama misalnya saya gitu ya. Apakah itu wajib dilaporkan atau nunggu sampai cicilan itu lunas? Oke. Oke, ini udah saya catat ya. Tadi tentang melaporkan aset, tapi boleh nggak izin mau menjawab pertanyaan netizen yang Oh iya, tadi iya, ya? boleh. Tanya dulu kewajiban yang lain. Ya, tadi dari Ivana Cornelia. Kak, mau tanya dong Kak, kalau cash beli item seperti jasa servis AC, dibayar full payment menggunakan reimburse direksi, tapi kita nggak potong PPh 21, itu masih kita potong PPh 21 atau enggak? Nah, jadi ini AC-nya tuh AC mana? Maksudnya kalau misalnya itu AC-nya AC di kantor, kan berarti itu termasuk biaya pemeliharaan. Berarti dimasuknya ke pos biaya pemeliharaan rumah sakit dong. Iya kan? Bukan pajaknya, objek pajaknya direksi itu. Tapi kalau misalnya si direksi itu punya rumah dinas, misalnya itu rumah dinas kantor atau bukan rumah dinas juga pekerja. Misalnya direksi tuh dia punya itu reimburse-nya itu reimburse AC yang di pribadi atau enggak, kalau misalnya itu pribadi dia termasuk natura yang harusnya dimasukkan dalam komponen pajak gaji PPh 21. Kalau terus lagi dari Rizky, kalau penghasilan dokter naik turun tiap bulan, cara hitung pajaknya gimana? Kalau penghasilan dokter naik turun tiap bulan, kan memang penghasilan dokter ini kan penghasilan orang pribadi, dia kan juga dilaporkannya juga setahun. Jadi ya kalau tiap bulan naik kan nggak apa-apa secara pribadi, kan nanti kita lapornya setelah setahun, bulan Maret. Terus, oke, satu lagi ya, nanti habis itu kita jawab pertanyaan dokter lagi. Yang mana ya tadi? Tadi apa bedanya pajak dokter PNS sama rumah sakit swasta dan buka klinik sendiri? Tadi udah dijawab ya. Kalau pajak dokter PNS sama rumah sakit, kalaupun dia sama-sama
sama-sama rumah sakit, begitu PNS apa PNS atau itu tuh aturannya sama. Dia masih bisa pakai NPPN. Kalau buka klinik sendiri, dia bisa pakai NPPN-nya khusus ya, 30%. Bisa pakai apa? Kalau rumah sakitnya sendiri, praktek sendiri, itu NPPN-nya 30%. Oh, itu kemungkinan berarti makin kecil dong. Jadi itu memang aturan khusus yang nggak semua orang tahu. Jadi kalau pajak dokter kan taunya NPPN 50%, taunya itu. Padahal kalau dia klinik sendiri itu NPPN-nya 30%. Berarti udah misalnya punya klinik nih. Klinik terus udah masang, berarti NPPN-nya 30% ke atas klinik itu. berarti mendingan kita kalau punya klinik atau bukan atas nama pribadi kita gitu ya. Itu atas nama pribadi kan, klinik atas nama pribadi NPP-nya 30%. Kalau NPPN itu cuma berlaku buat orang pribadi. Jadi kalau misalnya kliniknya pakai nama PT, ya nggak bisa. NPPN berlaku untuk orang pribadi itu. Berarti kliniknya harusnya di atas nama pribadi biar dapat NPPN. Cuman kalau Yes, kliniknya 30%. dibuat sebagai UMKM bisa nggak? Nggak bisa. Jadi di UMKM itu ada 4 pengecualian yang tidak boleh pakai pajak UMKM. Pertama adalah itu tuh jasanya adalah jasa dokter, pengacara, profesi, content creator, influencer, kayak gitu tuh nggak boleh. Kedua adalah nggak boleh. Jadi memang kita sudah dilarang dari apa definisi UMKM, dilarang. Profesi itu dilarang. Coba satu lagi. Gimana ya? Nah, mana ya? Mau tanya, untuk dokter yang prakteknya di lebih dari satu rumah sakit, kira-kira bagaimana cara melaporkannya? Cara melaporkannya ya nanti digabung tuh semua penghasilan dari rumah sakit dan bukti potongnya juga boleh dipakai semua. Oke, sudah 3. Sekarang kita balik ke pertanyaan dokter. Bagaimana seharusnya melaporkan aset? Harusnya aset itu dilaporkan pada saat dia diperoleh. Harusnya pada saat dia diperoleh. Udah balik nama sih. Diperoleh. Misalnya rumah kan SHM-nya kan misalnya nunggu lunas. Lunas lah, kan berarti kalau kayak gitu dilaporkan rumahnya, dilaporkan utangnya. Loh, katanya utang itu nggak jadi pengurang pajak. Kalau utang tidak jadi pengurang pajak. Kan gini, itu tidak mengurangi penghasilannya dokter, tapi bisa membantu mendefinisikan kewajaran kenaikan aset. Misal, dokter kan tadi kan misalnya ya, tolong misalkan dokter kan penghasilannya 1 miliar 1 tahun. Terus tiba-tiba dokter beli rumah lah nilainya 2 miliar setahun. Nah, kalau dokter itu tidak, padahal kan itu rumahnya masih hutang kan? Kalau dokter itu tidak melaporkan hutangnya, nanti dokter dikiranya bahwa dokter punya penghasilan ini, baru disangkanya dokter kan asetnya naik 2 miliar, berarti disangkanya dokter punya penghasilan yang belum dilaporkan, itu ntar jadi dianggap jadi objek pajak tambahan. Tidak bisa mengurangi, tapi bisa membuat dokter disangka punya penghasilan tambahan kalau hutangnya nggak dilaporkan. Berarti kita nggak boleh flexing ya, teman-temannya nggak boleh flexing, nggak boleh jalan-jalan di luar negeri, nggak boleh. Iya, soalnya sekarang DJP sudah memantaunya dari media sosial juga. Harusnya sini ada tim screening kalau DJP jangan masuk gitu ya. Jadi gini, boleh flexing tapi pakai konsultan pajak dulu. Biar ditakar. Oke, kita ingetin lagi ke teman-teman, jangan lupa mungkin kalau ada yang baru join, nanti jangan lupa di bio saya follow Dr. Roshid dan follow IG saya, terus nanti di bio saya itu ada group discussion khusus dokter dan tenaga medis. Terus tadi kalau misalnya apa sih dampaknya kalau misalnya dokter nggak ngelaporin rumahnya nanti aja gitu, itu nanti jadi fitnah yang keji dok, misalnya dok. Fitnah yang keji. Iya, nanti jadi fitnah yang keji. Masalahnya fitnah tentang pajak itu menyebabkan pemeriksaan dan kurang bayar. Sakit kan nanti. Contoh, dokter misal. Kan dokter punya uang nih, punya rumah nih 2 miliar. Ya nggak dok? Dokter punya rumah 2 miliar, itu katakanlah ceritanya ya dok. Maaf loh dok, ini misalnya diangkut 10 tahun. Nggak ada rumah 2 miliar ya? Tolong ini misal, ini mohon maaf. Ini ceritanya. Dokter punya rumah 2 miliar. Diangsur 10 tahun. Kalau diangsur 10 tahun, berarti kan dokter kan setahunnya kan menyisihkan uang dari penghasilannya 200 juta kan dok? Iya kan? Kalau dokter melaporkan bahwa saya tuh penghasilannya setahun 1 miliar, terus dokter mengalokasikan 200 juta buat beli rumah kan masuk akal kan?
Artinya penambahan rumah itu tuh bukan sebagai penambahan penghasilan dokter, karena memang itu diperoleh dari menyisihkan penghasilan dokter. Kalau dokter itu tidak pernah melaporkan proses pengangsuran ini, proses angsurannya itu nggak pernah dilaporkan. Tiba-tiba suatu hari ketahuan, wah apa rumahnya itu 2 miliar, nanti itu disangkanya itu adalah penghasilan baru di tahun itu 2 miliar. Kalau penghasilan di tahun itu 2 miliar, pajaknya 30%. Jadi dokter nanti kurang bayar 600 juta loh bisa-bisa. Sakit. Nah, jangan sampai melakukan itu. Jadi kalau memang ada penghasilan atau ada aset ya dilaporkan proporsional pada saat dia memperoleh aset itu loh. Jangan kayak nggak usah kan nggak ketahuan. Ya, nanti kalau ketahuannya di belakang, disangkanya itu adalah penghasilan yang diperoleh pada saat itu. Nanti malah bisa jadi objek pajak dan diprogresifkan di tahun itu. Padahal kan itu harusnya kalau diceritakan bahwa itu tuh kayak dokter melaporkannya dulu 2 miliar terus dimunculkan hutangnya terus diangsur kan jadinya make sense. Aduh, menyakitkan ya. Gimana ya? Apa kita pindah negara dulu? Enggak juga ya. Enggak juga. Terus ini ada lagi nih yang ditanya berkaitan kalau misalnya dokter itu kena pemeriksaan pajak nih. Seperti ini teman-teman ini disclaimer ya, saya pernah salah satu pasien saya kena kasus pajak, terus akhirnya saya konsulkan ke salah satunya konsultan ke Sindika di sini, dan sekarang sih katanya sih nggak dipanggil lagi sih. Sebenarnya saya nggak tahu ya, cuman mudah-mudahan nggak dipanggil lagi ya, mudah-mudahan nggak flashback lagi. Nah terus misalnya nih berkaitan sama si dokter ini kena surat kurang bayar gitu ya, terus si dokter itu kan memang menyakitkan ya kadang-kadang tugasnya, terus kita nggak melakukan pembayaran, apakah itu praktek langsung disegel atau kita bisa melakukan argue gitu, misalnya kita bisa membela diri atau mendatangkan tax consultant atau pengacara advokat untuk melakukan kalau di kredit misalnya restrukturisasi gitu tuh bisa nggak sih atau langsung disegel ujuk-ujuk? Nggak dok, jadi di dalam pemeriksaan itu prosesnya panjang. Pertama, biasanya kalau misalnya terjadi diperiksa, itu tuh pasti biasanya ada data pemicunya. Nah, salah satu yang sering jadi data pemicu yaitu tadi kenaikan aset yang mendadak tiba-tiba naik, atau punya aset yang tidak dilaporkan, itu juga bisa jadi pematik pemeriksaan. Misal tadi dokter kan misalnya ngangsur nih secara kredit, pas lagi kredit dokter tuh nggak ngelaporin lah rumahnya, tiba-tiba rumahnya lunas, balik nama, pas balik nama kan jadi namanya terdaftar lah. Punya rumah, padahal kan itu dulu nggak pernah dilaporkan, itu bisa jadi pematik. Nah, tapi pematik itu kan berarti belum tentu benar-benar jadi objek. Jadi kayak kalau dokter dapat surat pemeriksaan atau dapat pemeriksaan tuh dapat SP2, nanti dapat menerima SP2, itu tuh dokter biasanya pemeriksaan tuh punya waktu kurang lebih 6 bulan dari pertama kali SP2, terus habis itu dokter punya waktu 6 bulan tuh untuk membuktikan lah, sampai yang terakhir itu adalah berita acara pemeriksaannya selesai ditandatangani. Nah, mereka itu biasanya kan meminta data dan dokumen pendukung untuk mengklarifikasi dugaan mereka. Jadi kita punya waktu nih untuk membuktikan kalau itu bukan penghasilan, atau membuktikan bahwa itu sudah atau itu adalah bagian dari penghasilan yang sudah terlapor. Nah, biasanya nih kalau misalnya pemeriksaan, saya pernah beberapa kali pemeriksaan ya, dan itu tuh pajaknya profesi dokter, mereka paling mudah tuh tarik aja rekening koran. Nah, terus ya namanya kalau misalnya kita nggak bisa membuktikan, mereka akan membuat sebuah dugaan atau kayak ini bener nggak uang masuknya segini gitu. Lalu mereka tuh semua saldo kredit ini di bank itu tuh ditarik dok, dianggap sebagai pendapatan. Padahal di dalam kredit itu kan kadang-kadang dokter punya rekening A, terus nanti dipindah ke rekening B, kan itu uang sendiri. Dan itu kan berarti bukan sumber penghasilan kan. Nah, itu boleh tuh membuktikan, dokter boleh membuktikan bahwa enggak loh, ini enggak semua uang kredit itu adalah uang pemasukan jasa saya sebagai dokter. Ini tuh adalah uang dari ini adalah uang dari pindahan dari rekening saya, itu boleh untuk membuktikan. Kayak saya juga ada kasusnya, ada dokter, sekarang sudah jadi dokter, tapi dia dapat SP2DK tahun 2021. Pada saat tahun 2021, dia posisinya masih sekolah dan belum jadi dokter sama sekali, masih sekolah. Terus dia punya rekening bank
ada lah rekening bank 1 miliar yang dia tidak dimasukkan di SPT karena pikirnya masih sekolah. Dia tuh dulu kan zaman dulu ada tuh dok SPT yang 1770 SS yang dia tidak melaporkan asetnya. Nah tapi kan sekarang dia dapat SP2DK. Terus kita klarifikasi dan itu bisa lah didefinisikan sebagai penghasilan dari UMKM. Jadi cuma kena pajaknya cuma berapa juta doang, 9 juta sekian. Bukan diambil 30% dari 1 miliar. Karena pada saat itu dia memang belum jadi dokter dan kita bisa membuktikan kalau itu memang ada bisnisnya. Sama nih Sen, ada tadi pertanyaan di bawah di ini, tadi hampir sama ya, misalnya dokter bekerja dengan profesi yang berbeda. Misalnya pengusaha rental ya, rental mobil. Kadang tuh bahkan ada dokter sebagai investor EBG. Ya. Nah itu dilaporkan dengan SPT yang sama, bisa menggunakan MPPN yang sama apa enggak? Terus dilaporkan dengan. Saya ingin mau nanya lagi satu sih. Mungkin nggak sih si dokter itu bisa supaya untuk kasarannya dia pengen tetap grow up, pengen tetap besar, pengen punya usaha, nggak dikejar-kejar sama petugas pajak, tetapi dia bisa memanfaatkan MPPN juga, cuma bisa memanfaatkan jadi pekerja UMKM, misalnya pengusaha UMKM. Kira-kira itu akan beda nggak sih? Misalnya bakal terdeteksi atau memang harus cara pelaporannya beda? Misalnya dokter punya usaha nih, atau misalnya dia jadi distributor obat, atau misalnya jadi penjual obat, toko obat lah kasarannya gitu ya, buat di sana. Nanti buat distribusi itu bisa nggak memungkinkan supaya si dokter itu juga nggak ketakutan sendiri, atau memang akan lebih baik dia menggunakan pakai akun perusahaan sendiri atau akun istrinya atau akun saudaranya yang berkaitan dengan tersebut. Ya, satu-satu ya dok. Dok, satu-satu dulu dok pertanyaannya tuh. Siap. Tadi pertanyaannya yang pertama dok. Yang pertama tadi itu si dokter kerja dengan usaha yang lain berbeda. Oke. Nah, pertanyaannya itu, dokter kerja dengan usaha yang lain dilaporkan di SPT yang sama-sama namanya SPT orang pribadi yang dilaporkan 31 Maret itu. Nah, di dalam SPT itu nanti ada grup jenis penghasilannya. Yang penghasilan dokter atas hubungan dengan profesi, dia pakai PPN. Kalau dia punya penghasilan lain, digrupkan di lain. Misalnya termasuk dokter punya penghasilan yang bersifat final, berarti dia masuk di kolom yang lain. Nanti cara hitungnya beda, tapi dilaporkan di tempat yang sama. Tapi cara perhitungannya beda, nggak digabung kalau beda sifat. Kayak misal tadi, kalau misalnya dia menyewakan tuh misalnya menyewakan kendaraan. Kalau nyewain kendaraan kan berarti tidak bersifat final. Jadi dia tuh nggak kena PPN. Tapi dia harus diperhitungkan pendapatan sewanya berapa, terus beban dari atas sewanya berapa, nah itu yang disebut margin, nah itu yang jadi objek. Misal nyewain mobil itu kan berarti katakanlah dia nyewain mobil, nanti kan nyewain mobil itu kan ada biaya pendapatannya misalnya 1 juta lah. Terus habis itu biaya yang dikeluarkan untuk menyewakan mobil itu tuh misalnya itu nyewa mobil tuh include sama bensinnya atau angsuran atas mobil itu, ya berarti itu boleh dikurangkan karena sewa mobil tuh bukan pendapatan final, jadi boleh dikurangi biaya-biaya. Jadi apakah dia digabung dengan penghasilan dokter yang tadi? Tidak digabung, cara menghitung pajaknya tuh tidak digabung nanti sendiri-sendiri gitu sih. Nanti digabung juga sih akhirnya, tapi dalam satu SPT tapi beda cara menghitungnya gitu, tapi dalam satu SPT. Terus kalau boleh nggak sih kalau misalnya ada UMKM-nya, lah yang UMKM itu kan nggak boleh atas jasa dokter, tapi dia boleh kalau misalnya memang bisnisnya itu secara substansi itu memang dia punya bisnis yang diperkenankan oleh UMKM, misalnya dia dokter tapi misalnya istrinya punya usaha jualan kue misal. Ya boleh si istrinya ini pakai UMKM, tapi threshold-nya digabung. Ini aturan barunya. Jadi kalau misalnya dulu penghasilan dokter, istrinya ini boleh dapat omset UMKM sampai 4,8 M. Dipisah gitu loh dulu sebelum aturan sebelum 2026 ini. Tahun 2024 berarti masih bisa pakai aturan itu penghasilan 2025. Nah, tapi di 2 tahun ini kalau misalnya dokter penghasilannya 1 miliar, maka jatah dari penghasilan UMKM-nya ini ya berarti dikurangi 4,8 dikurangi 1 miliar berarti tinggal 3,8 itu. Possible-nya ya maksimal. Ternyata ribet ya. Ribet nggak sih? Nggak ribet ya kalau udah paham. Sebenarnya gimana ya? Kan memang itu
pajak kan memang pekerjaan spesialis ya kalau sampai kayak gitu. Jadi ribet atau enggak, ya memang kalau memang bukan bidangnya, ya itu memang menjadi ribet. Makanya dia ada spesialisnya. Hmm, siap, Gitu. siap. Tapi kalau mau dipikirin sendiri ya memang ribet. Karena memang dia harus konsen. Harus mengikuti aturannya, harus mengikuti regulasinya yang banyak banget. Iya, Sim. Ada yang nanya nih berkaitan, kok ya, ada nih, lanjut ya, berkaitan dengan SP2 ini. Kok bisa dokter dengan penghasilan besar malah lapor pajaknya kecil banget, rasanya kenapa? Itu kan sebenarnya itu NPPN ya, sebenarnya normatifnya gede, Iya. soalnya dia kalkulasinya gede. Terus yang apa? Terus pertanyaan, apa yang terjadi kalau dokter ketahuan sengaja nggak lapor pajak bertahun-tahun? Terus yang Oke. kedua, kok bisa ada dokter kena masalah pajak padahal merasa udah bayar rutin? Heeh. Ya. Kenapa dokter mana nih tadi satu-satu yang mana dari siapa? Siapa? Tadi ada Dari Septian. Kalau dokter di rumah sakit dipotong pajak otomatis, apakah berarti kewajibannya sudah selesai? Belum selesai, harus lapor pribadi tanggal 31 Maret. Tadi pertanyaan dokternya bukan yang itu. Dokter kenapa riset apa prakteknya bisa langsung disegel enggak? Oh, tadi yang udah terjawab ya kalau kena pemeriksaan pajak apa bisa langsung disegel ya enggak langsung disegel. Proses pemeriksaan itu panjang. Bahkan setelah proses pemeriksaan selesai juga orang itu bisa ini loh setelah proses pemeriksaan selesai kalau kita nggak setuju kita boleh naik banding, boleh keberatan, boleh banding gitu. Kalau udah mentok baru nanti bisa disegel, tapi itu masih ada panjang lagi proses penagihannya, ada peringatan dulu, surat tagihan dulu, kayak gitu. Jadi panjang, nggak tiba-tiba disegel. Kalau dengan sengaja tidak melaporkan atau tidak membayar. Iya, nggak lapor sama tahun-tahun bertahun-tahun. Kalau nggak lapor sama bertahun kan beda, nggak lapor sama nggak bayar. Kalau nggak lapor bertahun-tahun, terus ketahuannya nanti kena denda tidak lapor. Terus kan bisa jadi nggak lapor emang karena dia nggak punya penghasilan. Berarti dendanya cuma karena nggak lapor aja, 100.000 setahun. Tapi kalau misalnya dia punya penghasilan atau ada objek pajak yang harus dibayarkan, tapi dia nggak lapor, berarti dia bisa kena denda. Denda atas denda bunga juga. Jadi selain kena denda administrasi nggak lapor 100.000, kena sanksi bunga juga. Itu maksimal 24 bulan. Sanksinya tuh pakai kurs apa KMK Menteri Keuangan per bulan kali 24 bulan maksimal. Nah, kalau 5 tahun ya berarti tetap maksimal dendanya sampai 24 bulan sanksi. Udah, satu lagi. Kan kok bisa ya dokter kena masalah pajak padahal merasa udah bayar rutin lah itu tadi karena kan yang dibayar rutin yang rutinnya itu yang dimaksud rutin mungkin potongan dari rumah sakit sementara kan pajak itu kan harus dikalkulasi ulang dihitung ulang apa namanya jumlah potongannya di akhir tahun dan digabung di seluruh rumah sakit jadi kayak ada perbedaan persepsi tarif antara si wajib pajak ini dengan si fiskus satu atau kedua biasanya kayak itu tadi kasus klien saya ada yang karena dia punya rekening di bank terus nggak dilaporin jadi dianggap bahwa ada penghasilan juga yang belum dilaporkan nah itu bisa jadi juga jadi pematik pemeriksaan meskipun ingat ya walaupun SP2DK maupun pemeriksaan itu datanya data pematik jadi itu kalau memang masih ada kemungkinan buat diklarifikasi kalau memang benar. Mesin. Oke dok, kita udah memasuki 15 menit terakhir. Iya, ya. Makasih banget buat para pengunjung. Terus habis itu jangan lupa kita ingatkan lagi untuk masuk ke grup discussion. Terus follow IG-nya Dr. Roshid dan IG saya. Terus masuk ke grup discussion yang ada di bio saya. Ya, jadinya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu masih banyak banget ya, di bawah juga masih banyak juga yang DM sebenarnya. Jadi insya Allah kalau memang ini banyak dan dirasa di grupnya tuh akan banyak pertanyaan, insya Allah saya atau nanti mungkin Cindy akan nyari dokter lain atau siapa atau saya juga nggak apa-apa gitu ya. Asal kuat bayar aja. Saya nggak dibayar sama sekali loh, jadi disclaimer saya nggak dibayar sama sekali. Pure karena saya penasaran dan supaya teman-teman ini percakapan ini bisa jadi bermanfaat buat teman-teman sejawat, teman-teman dokter dan nakes. Terakhir nih, Tim, buat jadi calling actionnya. Sebenarnya seberapa penting nggak sih si dokter itu buat aware text planning ya? Terus kenapa kok text planning itu kalau ini penting tetapi nggak pernah dibahas atau memang si dokternya itu kurang awareness atau kurang paham? Jadi ini buat sebagai call to actionnya teman-teman. Nanti kedepannya kira-kira perlu nggak ini harus dibahas lebih dalam?
sekalian sebagai closing statement dari Mahardika Solution. Oke. Seberapa penting sih melakukan tax planning adalah untuk memastikan bahwa para dokter dan profesi lainnya itu tidak perlu membayar pajak yang tidak perlu. Nah, karena atau lagi kayak gini, kadang-kadang orang tuh suka seneng kan karena apa namanya sudah dibantu lapor oleh oknum yang bisa membuat laporan pajak atau bisa submit SPT di platform pajak. Nah, padahal submit PT di platform pajak itu tidak sama dengan melakukan perencanaan pajak. Kemarin banget juga contohnya ada orang yang harus kena denda 500 juta sekian itu gara-gara 2021 dia dilaporkan oleh oknum. Jadi dia melapor setelah tax amnesty, dia tuh melaporkan submit SPT tidak di tax planning kan, akhirnya ada kesalahan input, bukan kesalahan input ya, ada aset yang tidak terdefinisi, sumbernya tidak dapat didefinisikan secara valid, dan itu akhirnya ditemuan pajak gitu loh. Jadi kenapa sih harus melakukan tax planning? Untuk memastikan kalau dokter dan profesi lainnya itu tidak perlu membayar pajak yang tidak perlu, atau yang kedua mungkin memang itu harusnya pajak tapi karena misalnya nggak direncanakan dari dulu kan jadinya ganggu cash flow. Misalnya mungkin nggak sakit kalau bayar pajak 100 juta, misalnya penghasilan, misalnya akan lebih sakit bayar 1 miliar secara mendadak daripada itu tuh seharusnya 1 miliar itu tuh dibayar berkala, misalnya itu adalah kumulatif dari pajak 5 tahun gitu. Kalau tadinya diangsur kan nggak sakit, nggak menimbulkan denda juga gitu. Daripada nanti ujung-ujungnya itu adalah kewajiban, ujung-ujungnya di akhir, dan itu akan sangat mengganggu cash flow. Ya, closing statement dari Mahardika Solution. Sebelumnya saya mau nanya, kira-kira tax consultant itu dibutuhkan setiap tahun, setiap bulan, atau setiap hari, atau whole of the day gitu? Itu tergantung dari preferensi orang sih, karena tergantung dari preferensi orang sama aktivitasnya ya. Karena jujur saya tuh punya banyak klien yang retail, yang bayar saya setahun penuh untuk biar setiap hari dengan mudah bisa call, Mbak aku mau beli tanah, aspek perpajakannya apa ya, Mbak aku mau bikin bisnis, ini KBLI-nya cocok nggak ya. Jadi kalau dibutuhkan tiap hari, tiap tahun, tiap bulan adalah tergantung orang itu tuh punya concern apa gitu. Biasanya kalau orang itu semakin concern dan semakin aware, maka dia akan merasa butuh konsultan pajak setiap hari. Karena segala hal yang kita lakukan di Indonesia ini, itu ada konsekuensi pajaknya. Sepele menentukan KBLI di dua perusahaannya sendiri. Kalau beririsan itu nanti menyebabkan potensi pajak. Mendingan saya jadi konsultan pajak aja kalau gitu ya. Boleh dong. Oke, terima kasih banyak Sindita, Mahardika Solution, dan teman-teman dari tim. Insya Allah kami akan membuka season berikutnya. Dan kalau dirasa perlu atau tema yang berkaitan yang harus lebih dalam dibahas, jangan sungkan-sungkan untuk DM di Mahardika Solution atau di saya. Dan jangan lupa untuk follow di grup WhatsApp-nya. Dan itu tidak berbayar sama sekali. Tidak ada wajib ada short course atau apapun. Insya Allah Yasin ya, insya Allah bakal dijawab oleh teman-teman. Dan sebisanya mungkin Yasin, karena itu grup bebas. Nanti kalau dirasa perlu konsultasi privat, mungkin bisa langsung hubungin Mahardika segala macam. Dan disclaimer, saya tidak ada keterikatan bisnis apapun dengan Mahardika, karena ketertarikan dengan tema yang menarik. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk gabung di grup WhatsApp tersebut dan di follow akun IG saya Dr. Rashid dan Mahardika. Kalau dirasa perlu, jangan sungkan-sungkan untuk DM. Terima kasih banyak dan tetap sehat dan senantiasa bermanfaat buat semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sindita Mahardika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.